Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam tak lupa dan tak bosan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing kita, Ibu Dr. Hamda Sulfi Nadia MAG. Seterusnya teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai penelitian hukum non-doktrinal. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu pertama Muhammad Naufal NIM belakang 100, kedua Susilawati NIM belakang 130, ketiga Febri Addaha NIM belakang 101, keempat Rahayu Erguanda NIM belakang 147, kelima Teguh Satria NIM belakang 117, keenam Poppy Nur Aina NIM belakang 112, ketujuh Purnama Khadijah NIM belakang 125, dan saya sendiri Yusni Hanifah NIM 1913010133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati akan membacakan judul pembahasan: A. Pengertian penelitian non-doktrinal, B. Bentuk-bentuk penelitian non-doktrinal, C. Ciri-ciri penelitian non-doktrinal, D. Urgensi penelitian hukum non-doktrinal. Yang A. Pengertian penelitian non-doktrinal. Penelitian non-doktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai peranata real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian hukum doktrinal atau non-doktrinal pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh masalah penelitian yang diangkat dan keberpihakan subjektif dari si peneliti itu sendiri. Namun demikian, mengingat banyaknya masalah-masalah di sekitar sinkronasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan dan banyaknya disparitas atau perbedaan putusan antara suatu pengadilan dengan pengadilan lainnya untuk satu perkara yang sama, serta banyaknya putusan pengadilan yang dirasakan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka ada baiknya tradisi penelitian hukum doktrinal lebih dikembangkan di masa mendatang, terutama di kalangan perguruan tinggi. Perkenalkan, saya Purnama Khadijah, NIM 1913010125. Akan membacakan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian hukum non-doktrinal dapat dibedakan atas yang pertama, penelitian tentang berlakunya hukum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa berlakunya hukum terdiri dari 3 aspek penting, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Maka sesuatu kaidah hukum dipandang berhasil atau gagal mencapai tujuannya dapat dicermati dari ketiga aspek tersebut. Sebuah ketentuan hukum dipandang telah mencapai tujuannya apabila berhasil membawa pengaruh bagi masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana dikehendaki oleh hukum, atau pengaruh positif atau efektivitas ataupun negatif atau dampak. Yang kedua, penelitian tentang efektivitas hukum. Dimaksudkan untuk menelaah apakah sebuah peraturan perundang-undangan bisa berlaku atau tidak. Apakah das solem atau ideal hukum law in books dapat terlaksana dalam wujud das sein atau kenyataan realitas hukum law in action. Realitas hukum adalah perilaku atau sikap seseorang terhadap kaidah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Nur Aina, NIM 1913010112. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi.
Pada penelitian terhadap efektivitas hukum, seseorang tidak hanya menetapkan tujuan perundang-undangan, tetapi juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perilaku yang diamati adalah perilaku nyata. 2. Perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum. 3. Jangka waktu pengamatan yang wajar dan perlu dikemukakan kondisi-kondisi dari objek yang diamati. 4. Mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku. Misalnya indikator kesadaran hukum dari Berl-Kaczynski, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, awareness, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, acquiescence, sikap hukum atau law attitude, dan perilaku hukum atau legal behavior. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan pertanyaan tentang sejauh mana sebuah aturan hukum ditaati, dan jawaban terhadapnya akan membawa pada kesimpulan tentang efektif atau tidak efektifnya aturan hukum yang bersangkutan. Doktrin yang sangat terkenal tentang ini adalah klasifikasi ketaatan hukum dari Kelman, yaitu compliance, identification, dan internalization, yang oleh Ahmad Ali disimpulkan sebagai kepentingan seorang terhadap aturan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Febri Adaha, NIM 1913010101. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu ketaatan hukum secara umum. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Yang kedua yaitu kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Yang ketiga yaitu sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Yang keempat, jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan. Yang kelima, dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut, suatu sanksi yang kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain. Yang keenam yaitu berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu aturan hukum yang mengundang norma moral berwujud larangan relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Yang kedelapan yaitu efektif atau tidaknya aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut. Perkenalkan, nama saya Rahayu Erguanda, NIM 1913010147. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Berkaitan dengan ini, Robert Summers, Ahmad Ali, 2009, mengemukakan 5 metode yang dapat digunakan agar penduduk termotivasi untuk mentaati aturan hukum, yaitu yang pertama, hukum digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan swasta, seperti kontrak atau wasiat, yang memerlukan penyandaran pada hukum untuk memastikan manfaat dari penyelenggaraan yang bersangkutan. 2. Hukum digunakan untuk memulihkan hak atas pengaduan-pengaduan dan penetapan hak-hak swasta dan memberikan pemulihan-pemulihan atas pelanggaran-pelanggaran hak yang berlangsung di pengadilan-pengadilan perdata. 3. Hukum digunakan secara langsung untuk mengendalikan perilaku melalui ancaman atau penggunaan hukum, seperti dalam hukum pidana. 4. Metode-metode pemberian fasilitas umum mendistribusi barang-barang dan jasa-jasa kepada kategori-kategori penerima tertentu. 5. Hukum digunakan untuk menetapkan standar-standar bagi kelas-kelas spesifik dari pihak-pihak yang diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Naufal, NIM 1913010100, akan membacakan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri penelitian dan doktrinal. Data awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder.
Kedua, definisi operasionalnya dapat diambil dari perundang-undangan, khususnya penelitian yang berkaitan dengan efektivitas perundang-undangan. Ketiga, hipotesis seringkali diperlukan misalnya dalam hal mencari hubungan antara berbagai variabel atau gejala. Keempat, menggunakan dua jenis data sekunder dan primer, maka instrumen pengumpulan datanya meliputi studi dokumen, pengamatan, wawancara, termasuk angket. Urgensi penelitian non-doktrinal. Tipe penelitian non-doktrinal atau lebih sering disebut penelitian hukum empirik, terlepas dari kekhawatiran dan atau keengganan pakar hukum tertentu. Pada satu sisi, semakin dirasakan urgensinya dalam penelitian hukum. Penelitian demikian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan termasuk proses penegakannya, sehingga akan terungkap berbagai faktor terkait dari permasalahan yang dihadapi sehingga dapat berguna bagi pembangunan sistem hukum. Data arti luas bagi saya, hal ini dapat diibaratkan sebagai sebuah pisau analisis berbeda dari yang lazim digunakan orang dan tentu saja yang terpenting adalah hasilnya. Bukan sekedar alat yang digunakan, bukanlah dinamika dan perkembangan hukum semakin menegaskan ketidakterpisahannya dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat yang lain. Tipe penelitian ini memang bukanlah penelitian hukum, melainkan penelitian sosial yang menjadikan hukum sebagai bahan kajiannya. Baiklah, saya Teguh Satria ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu oleh karena itu pendekatan penelitian ini sama sekali berbeda dengan penelitian hukum. Berbagai kajian non-doktrinal seperti penelitian sosiali hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan ekonomi hukum, dan pembangunan hukum dan masyarakat hukum, dan perubahan sosial hukum, dan struktur sosial termasuk studi-studi hukum kritis adalah bidang-bidang kajian yang belakangan menjadi tren di kalangan penelitian hukum. Meskipun seringkali dipermasalahkan oleh sebagian kalangan hukum, namun pada sisi lain urgensinya tidak bisa disangkal, mengingat kualitas perundang-undangan sebagai sumber hukum formal terpenting dalam sistem hukum nasional ternyata syarat dengan kelemahan. Baiklah, itu dapat kami sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.